عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada seluruh jamaah yang hadir dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, dan kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ayolah ikhwah, azakumullah, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari buku Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan pembahasan kita masih pembahasan bab yang kelima, lanjutan dari pekan yang lalu, kewajiban ittiba kepada salafus saleh, kewajiban kita mengikuti jejak salafus saleh. Sebelum saya lanjutkan tentang kewajiban kita untuk ittiba kepada salafus saleh, saya jelaskan pada pekan yang lalu bahwa setiap muslim dan muslimah dia wajib belajar tentang Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Kemudian dia wajib meyakini tentang apa yang dia kaji dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Kewajiban dia untuk meyakininya dengan keyakinan yang benar. Jadi ilmunya dipelajari, kemudian dia memahami dengan pemahaman yang benar, kemudian dia meyakini, kemudian dia mengamalkan. Yang paling pokok di sini bagaimana dia itu setelah meyakini inqiyad, yaitu tunduk, patuh dan taslim. Ini penting ketika dibawakan keterangan, dibawakan dalil, dibawakan ayat, dibawakan hadis, kewajiban seorang muslim dan muslimah untuk sami'na wa ata'na. Ini penting. Karena kalau tidak demikian akan dibantah dalil ini dengan akalnya, atau dengan perasaannya, atau dengan hawa nafsu, atau dengan banyaknya manusia, atau yang lainnya. Makanya seorang muslim dan muslimah ketika dia mendengarkan dalil atau dia membaca dalil dari Al-Quran wa Sunnah menurut pemahaman para sahabat, yang ada dalam hatinya bagaimana menerima dalil itu, bagaimana kita memahami dalil itu, bagaimana kita mengamalkannya. Jadi yang ada dalam hati dia sebagai seorang muslim menerima kebenaran. Ini penting. Ketika dia sudah menggunakan akalnya untuk melawan dalil, pasti akan sesat. Ketika disampaikan dalil, kemudian dia gunakan perasaannya, juga dia akan sesat ya. Apalagi ketika dibawakan dalil, dia lawan dengan hawa nafsunya. Yang ada pada benak dia bagaimana membantah dalil ini, itu pasti sesat. Makanya ciri orang yang beriman Allah sebutkan dalam Al-Quran. Antum lihat di bab sebelumnya,
tentang kaidah dalam mengambil dalil. Saya sebutkan tentang kewajiban untuk istislam, untuk tunduk dan patuh kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena ini penting dalam kita beragama. Ini agama, kewajiban kita untuk mengamalkannya. Karena ini petunjuk, Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk, sebagai hidayah, sebagai cahaya, sebagai rahmat. Makanya kewajibannya untuk tunduk. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran tentang kewajiban kita untuk taslim. Untuk melihat di bab yang ketiga tentang penjelasan sebagian kaidah dalam mengambil dalil. Itu saya bawakan beberapa ayat di halaman 58-59 dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa mentaati Rasul, yaitu Muhammad SAW, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara mereka. Surah An-Nisa ayat 80. Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad SAW sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau putuskan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Wa yusallimu taslima. Di sini kalau sudah datang keterangan dari Al-Quran dan Sunnah, kewajiban dia untuk tunduk, patuh, taslim. Allah menyebutkan tidak beriman sampai mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit terhadap apa yang mereka putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 51. Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi orang mukmin ketika dibawakan keterangan, dibawakan dalil dari Quran dan Sunnah, kewajiban dia sami'na wa ata'na. Bukan untuk dibantah dalil ini. Dalil Quran dan Sunnah bukan untuk dibantah. Kita wajib untuk mengimaninya, kita wajib juga untuk mentaatinya. Sami'na wa ata'na. Dan Allah menyebutkan wa ulaika humul muflihun. Dengan dia mendengar dan taat, maka dia menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Allah juga berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 36. Surah Al-Ahzab surah 33 ayat 36. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidak patut bagi laki-laki mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, tidak boleh lagi ada bagi mereka pilihan dari urusan mereka. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kalau sudah ada dalil dari Quran dan Sunnah, kewajiban orang mukmin dan mukminah sami'na wa ata'na. Dan dia enggak boleh pilih-pilih lagi, ikuti jalan itu. Selama itu dibawakan keterangan dalil dan dijelaskan, kewajiban dia untuk mengikuti
Dan barang siapa yang tidak mau mengikuti, dia mengikuti hawa nafsunya, dia membantah, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dan dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Yang mengatakan sesat di sini Allah SWT. Jadi orang kalau sudah dibawakan keterangan, dibawakan dalil, dia tidak mau lagi untuk tunduk kepada dalil itu, maka dia sesat. Yang mengatakan sesat di sini Allah SWT dengan sesat yang nyata. Karena Al-Quran dan Sunnah diturunkan untuk diimani dan kemudian diamalkan. Ini adalah yang perlu saya sampaikan sebagai muqaddimah, karena ini penting. Karena banyak orang-orang yang suka membantah, bertengkar, mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah demikian, kemungkinan besar itu jalan kesesatan buat orang itu. Waliyatubillah, nasallallahu alaihi. Jadi akhwan fiddin, azakumullah, kita bahas bab yang kelima tentang kewajiban ittiba salafus saleh. Dalil-dalil dari Al-Quran sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu tentang dalil-dalil dari Al-Quran. Sebenarnya dalilnya banyak puluhan, cuma saya bawakan di sini hanya 5 ayat yang sudah kita bahas tentang kewajiban kita mengikuti jejak salafus saleh. Bab kita wajib beragama menurut cara beragamanya para sahabat. Wajib. Kenapa kita wajib mengikuti mereka? Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita untuk mengikuti mereka, mengikuti cara beragamanya mereka. Kita wajib untuk mengikuti. Karena Nabi SAW sudah menyebutkan bahwa umat Islam ini pasti berpecah belah, pasti sudah. Dan sudah terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka solusinya Nabi menyebutkan yaitu kembali kepada al-jamaah, yaitu kepada ma ana alaihil yauma wa ashabi, kepada aku dan para sahabatku. Jadi Nabi menyuruh kita untuk mengikuti cara beragamanya para sahabat radhiyallahu ajmain. Dan ini hukumnya wajib. Karena mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya. Mereka adalah orang-orang yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu beriman. Mereka adalah orang-orang yang telah melaksanakan Quran dan Sunnah. Mereka adalah orang-orang yang telah menegakkan jihad untuk menegakkan agama ini. Dan mereka adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan sorga. Maka kewajiban kita untuk mengikuti mereka. Kenapa enggak cukup dengan Quran dan Sunnah? Ya Quran dan Sunnah dipahami menurut pemahaman siapa? Karena umat Islam sudah berpecah belah. Semua golongan, semua firqah-firqah yang sesat, semuanya mengatakan kami berpegang pada Quran Sunnah. Kalau ada yang mengatakan tidak berpegang pada Quran Sunnah, ya kafir. Nggak ada kelompok mengatakan saya tidak berpegang pada Quran Sunnah. Kalau orang mengatakan saya Quran aja nggak pakai Sunnah, kafir. Atau mengatakan saya pegang Sunnah aja nggak pakai Quran, kafir, keluar dari agama Islam. Semua kelompok yang sesat semuanya mengatakan kami berpegang pada Quran Sunnah. Makanya perbedaannya di sini, kita berpegang pada Quran Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, menurut pemahaman sahabat. Ini pemahaman ini yang membedakan dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Makanya di zaman Nabi SAW, Nabi sudah mengingatkan tentang adanya Khawarij. Khawarij ini kelompok yang sesat. Kelompok yang sesat yang pertama kali timbul di tubuh umat Islam ini, Syiah dan Khawarij. Di zaman Ali, di zaman Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ini banyak sekali Khawarij, ribuan Khawarij, dan berkumpul di Harura. Nabi sudah ingatkan, di zaman Nabi sampai ingatkan, nanti akan ada kelompok yang mereka sama dengan kalian. Mereka baca Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Nabi SAW menyebutkan tentang pemahaman Khawarij ini sesat. Nabi sebutkan dengan tolak ukur untuk kembali kepada sahabat. Yaitu Nabi menyebutkan sholat kalian dengan sholat mereka, begitu hebatnya sholatnya mereka, kalian akan menganggap remeh sholat kalian. Puasanya kalian dengan puasa mereka, mereka luar biasa puasanya, tapi sesat mereka ini. Mereka baca Quran tapi nggak melatih tenggorokan mereka. Artinya Nabi SAW menjadikan tolak ukur kebenaran itu dengan
pemahaman para sahabat Nabi SAW. Begitu juga para sahabat menjadikan tolak ukur dalam memahami kebenaran, yaitu juga para sahabat. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu, kisahnya orang-orang yang berzikir di Masjid Kufah, yang mereka disalahkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Mereka katakan para sahabat masih ada, kenapa kalian nggak mengikuti para sahabat? Artinya tolak ukur dalam kebenaran memahami agama ini itu para sahabat, karena pemahaman mereka maksum, tapi individu mereka tidak maksum. Itu ingat tuh, pemahaman mereka maksum dalam beragama ini, tapi individu mereka tidak maksum, dan mereka tidak akan mungkin berkumpul di atas kesesatan selama-lamanya, tidak akan mungkin. Ini sudah kita bahas dalam kaidah mengambil dan menggunakan dalil. Sekarang kita baca hadisnya. Qala al-Irbad bin Sariyah, halaman 106. Halaman 106. Qala al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, shalla bina Rasulullah sallallahu zata yawmin thumma aqbala alaina fawa'adana maw'idatan balighatan zarafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub, faqala qa'il ya Rasulullah ka'anna hadhihi maw'idatu muwaddi'in famadha ta'hadu ilayna? فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Berkata Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW salat bersama kami, kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata kami berlinang dan membuat hati kami bergetar, hati kami takut. Maka seorang berkata, wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah, maka berikanlah kepada kami wasiat. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, tetaplah mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian setelahku atau setelah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan gigi geram kalian, dan jauhkan diri kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itulah sesat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Zahabi, dan disahihkan oleh para imam ahli hadis, dan juga termasuk disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil fi takhriji ahadits Manaris Sabil. Hadis ini sahih. Jadi ketika kita berbicara tentang hadis, yang harus kita ketahui hadis itu sahih atau tidak menurut penelitian dan studi dari ahli hadis. Yang mengerti hadis ya ahli hadis, dikembalikan kepada mereka. Ahli hadis sudah menilai hadis ini hadis yang sahih, maka kewajiban umat Islam untuk berpegang dengan hadis ini. Di dalam hadis ini disebutkan oleh Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, Nabi SAW salat bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Nabi memberikan nasihat kepada para sahabat. Jadi kita bahas satu persatu. Nabi berikan nasihat kepada para sahabat, kemudian mereka ini dengan nasihat Nabi menangis dan takut hati mereka. Kita melihat untuk menunjukkan di sini bahwa para sahabat adalah orang-orang yang baik hatinya. Para sahabat orang-orang yang baik hatinya. Jadi penilaian orang itu baik dengan tidak, ya hatinya baik atau tidak.
yang tahu tentang hati para sahabat Allah SWT. Kemudian dilihat dari amal mereka. Makanya Allah ridho kepada mereka karena Allah tahu tentang hatinya para sahabat. Allah ridho kepada mereka karena Allah tahu tentang hatinya para sahabat. Ayat yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu di surah At-Taubah di ayat 100 di halaman 102, Allah telah ridho kepada mereka. Ini sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'ada lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Jadi generasi yang pertama dari muhajirin ansar dan orang-orang mengikuti mereka. Artinya para sahabat ini Allah sudah ridho Allah kepada mereka. Dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti cara beragama mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Dan Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal selama-lamanya, dan itu kemenangan yang besar. Antum lihat lagi ayat yang lain tentang baiknya hati para sahabat, dan Allah mengetahui tentang hati mereka di dalam surah Al-Fath, surah yang ke-48, surah Al-Fath. Di surah Al-Fath di ayat 18, di ayat 18 di surah Al-Fath ayat 18 Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah redha kepada kaum mukminin. Kaum mukminin yang dimaksud dalam ayat ini siapa? Para sahabat. Allah telah redha kepada kaum mukminin, kepada para sahabat. Idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Kemudian Allah sebutkan fa'alima ma fi qulubihim, Allah mengetahui tentang hatinya para sahabat, tentang baiknya hati para sahabat, Allah mengetahui. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim, Allah turunkan ketenangan di atas mereka. Wa athabahum fathan qariba, dan Allah memberikan ganjaran kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Artinya Allah tahu tentang hatinya para sahabat. Dari mulai dia bersama Rasulullah SAW sampai mereka wafat, Allah tahu. Maka Allah turunkan ayat Al-Quran tentang keutamaan para sahabat karena Allah tahu tentang hatinya mereka, yaitu hatinya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan mereka adalah orang yang baik. Maka begitu mendengar nasihat, langsung mereka ini menangis. Dan orang yang menangis karena takut kepada Allah itu enggak akan disentuh oleh api neraka. Orang yang takut, dia menangis karena takut kepada Allah. Sekarang banyak orang menangis tapi bukan karena takut kepada Allah. Jadi nangisnya karena takut kepada Allah. Kata Nabi SAW, ainani la tamassuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun harasat fi sabilillah. Kata Nabi, ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama yaitu mata yang dia menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua yaitu mata yang menjaga di jalan Allah. Artinya dia ketika peperangan dia begadang untuk menjaga perbatasan, khawatir musuh itu menyerang kaum muslimin. Jadi kata Nabi SAW, ainani la tamassuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun harasat fi sabilillah. Ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Yang pertama mata yang menangis karena takut kepada Allah, yang kedua mata yang dia menjaga di jalan Allah. Hadisnya sahih. Dan juga hati mereka takut. Makanya di sini disebutkan bahwa para sahabat itu mengalir air matanya dan juga hati mereka takut. Lagi dibawakan ayat, dibawakan hadis, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Taala. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu dikatakan oleh seorang, ya Rasulullah, seolah-olah nasihat perpisahan, apa yang kau wasiatkan kepada kami? Kemudian Nabi menjelaskan di sini. Yang kedua pembahasannya
tentang usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Jadi yang pertama di hadis ini tentang baiknya para sahabat, baiknya hati para sahabat. Yang kedua, Nabi berwasiat di sini untuk takwa kepada Allah. Arti takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Perintah yang paling besar adalah tauhid, larangan yang paling besar adalah syirik. Jadi ketika disuruh untuk bertakwa kepada Allah, penegakan takwa kepada Allah dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya. Itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wasiat yang paling baik. Dan Nabi sering berwasiat kepada para sahabat, kepada komandan-komandan perang untuk takwa kepada Allah. Dan Allah juga menyebutkan dalam surah An-Nisa, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah wasiatkan orang-orang sebelum kalian dan juga kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Makanya dalam khutbatul hajah, ketika Nabi memulai khutbah, dimulai dengan takwa semuanya. Di surah Ali Imran ayat 102, di surah An-Nisa ayat 1, kemudian di surah Al-Ahzab ayat 71, 72 atau 70, 71. Artinya di situ menunjukkan tentang kewajiban kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk takwa kepada Allah. Artinya untuk semua manusia takwa kepada Allah. Dan pembahasan takwa panjang ini pembahasannya, bagaimana kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita beragama ini, takwa kepada Allah dalam mengikuti jejak salafus saleh, takwa kepada Allah dalam kita melaksanakan salat, takwa kepada Allah tentang orang tua kita, takwa kepada Allah tentang istri kita, takwa kepada Allah tentang anak kita, takwa kepada Allah tentang tetangga, takwa kepada Allah dalam kita bermuamalah, harus jujur, benar. Luas pembahasannya tentang takwa kepada Allah. Sampai Nabi pernah mengatakan juga tentang masalah dunia, fattaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwalah yang kepada Allah, hati-hati kepada dunia, hati-hati kepada wanita. Hati-hati. Nabi ingatkan itu. Nabi juga mengatakan fattaqullah fin nisa, bertakwalah kepada Allah tentang wanita. Artinya didik mereka dengan cara yang baik, nasihati mereka dengan cara yang baik. Wastausu bin nisa'i khairan, nasihati mereka dengan cara yang baik. Banyak lagi ada tentang takwa ini. Jadi disuruh kita untuk bertakwa kepada Allah, pembahasannya panjang. Makanya disuruh yang paling penting melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Yang paling pokok adalah tauhid. Dan ini jarang dibahas dalam khutbah Jumat. Diwasiatkan hadirin untuk takwa kepada Allah, tapi nggak dibahas. Kalau dibahas, masya Allah, bagusnya sehingga orang-orang itu betul-betul bertakwa dengan arti yang sebenarnya, jujur, dan mereka tidak bohong. Kemudian yang ketiga wasami wa ta'ah wa in abdan habasyiyah, mendengar dan taat meskipun yang memimpin kalian seorang budak Habasyah. Artinya Nabi SAW memerintahkan di sini untuk mendengar dan taat kepada ulil amri. Artinya jangan memberontak kepada mereka, dengar dan taat meskipun yang memerintah itu adalah budak dari Habasyah. Karena mendengar dan taat ini penting dalam kita beragama dan juga dalam seorang itu bernegara. Ketika orang itu sudah tidak mau dengar dan taat kepada penguasa, yang terjadi kekacauan, yang terjadi kerusakan, yang terjadi pertumpahan darah. Sepanjang sejarah, ketika orang sudah tidak taat kepada ulil amri, yang ada yaitu pertumpahan darah. Sepanjang sejarah. Dari mulai terjadinya orang-orang yang tidak taat kepada Utsman bin Affan, Khalifatul Rasyid, Utsman bin Affan radhiyallahu an, khalifah yang ketiga. Ketika ada orang-orang yang tidak mau taat, ya terjadi pertumpahan darah. Dan yang pertama kali terbunuh adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an, kemudian istrinya, kemudian yang lain. Begitu juga terjadi pertumpahan darah pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan seterusnya. Kalau sudah terjadi pertumpahan darah, nggak akan diangkat sampai hari kiamat. Maka Nabi ingatkan di sini mendengar dan taat, mendengar dan taat.
Kalau dalam mereka menyuruh maksiat nggak boleh taat. Nabi menyebutkan innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Kalau mereka menyuruh untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, nggak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, nggak boleh taat kepada penguasa dalam berbuat maksiat kepada Allah. Nggak boleh taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. Artinya makhluk ini siapa aja, orang tua kayak, atau atasan atau pemerintah, kalau dia menyuruh untuk berbuat maksiat nggak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Disuruh mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Dan kita ketika berbicara tentang penguasa-penguasa yang zalim, Nabi sudah jelaskan yang disuruh oleh Nabi sabar. Isbiru, sabar. Harus sabar. Sekarang banyak kaum muslimin nggak sabar. Sabar, disuruh sabar. Dan kesabaran ini penting. Kalau enggak, ya terjadi kekacauan, terjadi perselisihan, terjadi juga pertumpahan darah. Kemudian Nabi menyebutkan setelah itu yang keempat, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak. Nabi sudah menjelaskan di sini dalam hadis ini bahwa nanti di tengah-tengah umat Islam akan terjadi perpecahan, akan terjadi perselisihan yang banyak. Nabi menyebutkan ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Dan dalam hadis sudah disebutkan, nanti kita baca hadisnya. Ini kita baca hadisnya halaman 107 untuk melihat Nabi sudah menyebutkan bahwa umat Islam berpecah menjadi 73 golongan. Ala inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73 fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah. Kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam ini akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di neraka dan hanya satu golongan yang dalam surga, yaitu al-jamaah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Hadis ini sahih, disahihkan oleh para ulama ahli hadis. Hadis ini dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan hadis ini sahih dan masyhur. Syekh Al-Albani juga mensahihkan dalam kitabnya Silsilah Ahadits As-Sahihah di juz yang pertama. Jadi hadis ini sahih. Nabi sudah menyebutkan bahwa umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Jadi Nabi menyebutkan fa yasara ikhtilafan katsira, akan melihat perselisihan yang banyak. Banyak sekali perpecahan di tengah umat Islam. Dan setiap golongan berpecah lagi. Khawarij ada pecahannya lagi. Mu'tazilah ada pecahannya lagi. Terus seperti itu. Syiah apalagi pecahannya banyak sekali. Jadi banyak perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Kalau sudah demikian terjadi banyaknya perpecahan, tentunya perpecahan dalam masalah beragama. Maka Nabi sebutkan masalah millah, masalah agama. Perpecahan dalam masalah pemahaman, dalam mereka beragama. Dan kita sudah bahas bahwa umat Islam ini akan berpecah belah, dan setiap golongan, setiap kelompok, setiap aliran, setiap pemahaman itu mesti ada setan di atasnya. Mesti ada setannya. Yang mengatakan siapa? Nabi SAW. Antum lihat di halaman 104. Sudah kita bahas. Jadi ketika Nabi menafsirkan ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalan yang lurus. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Jalan yang lain adalah jalan subulul mutafarriqah, yang
Fatafarraqu bikum masabil, kalian akan berpecah belah dari jalannya. Dan kata Nabi tentang as-subul ini, laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Enggak ada satupun jalan-jalan itu, dari aliran itu, pemahaman itu, mesti ada setan di atasnya yang mengajak manusia kepada kesesatan. Jadi disuruh kita untuk mengikuti jalan yang satu ini, yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah wasiat kepada kalian agar kalian bertakwa. Di perselisihan ini banyak sekali, maka mesti ada satu pemahaman yang membuat manusia ini selamat dan gak akan putus. Mesti ada kelompok ini yang terus melaksanakan agama ini sampai terjadinya kiamat. Jadi kalau umat berpecah belah, apa dibiarkan begitu? Tidak. Kalau gitu umat nggak tahu agamanya dong. Mesti ada pemahaman yang membimbing manusia kepada keselamatan, sehingga orang tahu, dapat hidayah, dapat cahaya, dapat petunjuk, mereka dapat rahmat dari Allah dengan apa? Dengan mengikuti jalan ini. Maka Nabi menyebutkan solusinya. Mesti dalam Al-Quran atau Sunnah, ketika dilarang sesuatu dikasih solusinya. Seperti ini. Setelah disebutkan perselisihan yang banyak, bagaimana solusinya? Kalau sudah umat Islam berpecah belah, solusinya apa? Nabi memberikan solusi yang kelima di sini. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin. Jadi Nabi SAW memberikan solusi dari terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat Islam ini. Solusinya apa? Yaitu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Berpegang pada sunnahku, yaitu sunnah Nabi, dan khulafa'ur rasyidin. Disebutkan khulafa'ur rasyidin karena mereka pemimpinnya para sahabat. Bahkan dalam pemimpinnya di sini, dari khulafa'ur rasyidin, dari empat ini, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, tokohnya dua, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Makanya ketika Abu Aliyah rahimahullah, seorang tabi'i, menafsirkan ayat dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, maknanya ada empat. Yang pertama al-haq, yang kedua al-Islam, yang ketiga yaitu Al-Quran, yang keempat Abu Bakar wa Umar. Kata Ibnu Katsir, empat-empatnya nggak bertentangan. Makna siratal mustaqim, yang pertama adalah kebenaran. Kebenaran adanya dalam Islam. Islam sumbernya Quran dan Sunnah. Kalau disebutkan Quran mesti dengan Sunnah, karena Al-Quran nggak bisa berdiri sendiri, harus dijelaskan dengan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah harus dijelaskan dengan pemahaman sahabat. Maka disebutkan pemimpinnya sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ini nggak bertentangan empat ini. Penafsiran siratal mustaqim nggak bertentangan. Makna yang pertama kebenaran, makna yang kedua adalah Islam, karena kebenaran adanya dalam Islam. Al-haq itu datang dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takuna minal mumtarin. Ada dalam Islam. Islam ini dasarnya Quran dan Sunnah. Maka disebutkan Quran. Kalau disebut Quran masih Sunnah. Yang keempat Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Maka di sini disebutkan, dalam kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Jadi yang kelima ini disuruh kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Yang dimaksud di sini yaitu tentang pemahaman dalam beragama. Perhatikan loh. Pemahaman dan cara beragama mereka. Kalau masalah ijtihad, dalam masalah-masalah fiqhiyah, ada perbedaan di antara mereka. Perhatikan, saya ulangi lagi. Kalau dalam masalah ijtihad ada perbedaan pemahaman dan mereka, ada. Tinggal diambil yang mana yang paling kuat dari dua dalil itu. Kita nggak pernah mendalil yang mana yang paling kuat dari dua pendapat itu. Itu masalah-masalah fiqhiyah terjadi, perselisihan masalah fiqhiyah. Tapi dalam masalah beragama mereka semua sama, nggak ada perbedaan sama sekali.
Semua sama. Saya ambil contoh, mereka semuanya dalam mentauhidkan Allah semua sama, nggak beda. Semuanya mendakwakan bagaimana mentauhidkan Allah. Dalam masalah menetapkan Allah di atas langit, semua sama, nggak ada perbedaan. Para sahabat, nggak ada satupun yang berbeda pendapat dalam masalah itu. Semua dalam mengimani Quran dan Sunnah tentang arkanul iman yang 6, nggak ada perbedaan, semua sama mereka. Semuanya sama. Tapi masalah ijtihad fiqhiyah ada perbedaan di antara mereka. Contoh, umpamanya Abdullah bin Mas'ud punya pendapat tentang aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh wanita. Mengatakan menyentuh batal. Seorang laki-laki menyentuh perempuan batal. Tapi Ibnu Abbas menafsirkan yang dimaksud aula mastum ay au jama'tumun nisa. Itu kalian bersetubuh dengan istri kalian. Itu baru batal. Kalau wudu menyentuh wanita tidak batal. Dan itu pendapat yang kuat. Yang mengatakan tidak batal itu pendapat yang kuat. Kenapa? Ada riwayat yang sahih. Nabi pernah setelah berwudu mencium istrinya. Contoh, masalah fiqhiyah. Yang mana yang kuat? Di samping dalilnya kita lihat sahih atau tidak. Kemudian yang mana yang kuat dari dua pendapat itu. Ini harus kita perhatikan yang seperti ini. Ijtihad fiqhiyah. Perhatikan tuh. Ijtihad fiqhiyah. Tapi dalam beragama semua sama. Dalam beragama, dalam cara beragama mereka, keyakinan mereka tentang rukun iman, rukun Islam, mereka sama semuanya. Enggak ada perbedaan. Seperti Allah di langit semuanya sama. Sama. Mereka meyakini tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada yaumul akhir, iman kepada takdir baik dan buruk, sama semuanya. Makanya ketika ada orang yang mulai mempunyai pendapat yang aneh tentang masalah takdir di zamannya Ibnu Umar, itu semua pendapat sama dengan Ibnu Umar. Kalau mereka tidak mengimani tentang takdir ini, maka kami berlepas diri dari mereka. Mereka pun berlepas diri kami. Artinya keluar dari agama ini. Semua pendapat sahabat sama. Jadi sama dalam semua arkanul iman Islam semuanya sama. Tapi masalah ijtihad fiqhiyah ada perbedaan di antara sahabat. Tinggal kita mengambil riwayat yang mana yang paling kuat dari 2 riwayat atau 3 riwayat mereka. Kita nggak boleh nambah lagi yang keempat. Jadi kita kembali. Ini berbicara soal masalah cara beragama. Jangan dibawa oleh masalah fiqhiyah. Bagaimana di zaman Utsman ada azan awal. Saat itu berbeda pendapat, nggak semuanya sama. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan, adapun dalam kitabnya adapun yang dilaksanakan Rasulullah itu yang harus kita ikuti. Ijtihad fiqhiyah boleh aja terjadi. Tapi yang mana yang kuat itu kita mengambil apa yang dilaksanakan Rasulullah. Karena yang pokok itu ya sunnati. Yang pokok pemahaman sahabat harus mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi sini disebutkan hendaklah berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Sunnah khalifah yang terpimpin dan lurus. Disuruh kita mengikuti mereka. Artinya pemahaman mereka, cara beragama mereka. Kemudian tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh. Jadi pemahaman mereka seperti dalil dari pemahaman tentang ayat Al-Qur'an, ya mereka lebih paham tentang Quran dan Sunnah daripada orang belakangan. Mereka lebih paham tentang Quran dan Sunnah. Ikuti pemahaman mereka. Disuruh di sini oleh Nabi Muhammad SAW, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh. Perhatikan ini masih yang kelima, peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian. Artinya ketika Nabi menyebutkan tentang pemahaman para sahabat, Nabi suruh pegang erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Artinya kalian pelajari, pahami itu. Pelajari, pahami, amalkan. Kenapa Nabi sebutkan dengan tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh? Karena fitnah luar biasa fitnah. Dan firqah-firqah ini mengajak manusia kepada kesesatan luar biasa. Orang yang dapat petunjuk bisa sesat kok. Jangankan zaman sekarang, di zaman dulu aja yang orang-orang belajar dengan Ibnu Abbas, ada di antara mereka yang kemudian ikut Khawarij. Ikut Khawarij. Karena luar biasa syubhatnya mereka
Besar. Makanya disuruh pegang teguh, pelajari, pahami, yakini, amalkan, dan gigit dengan garam kalian. Jadi kan banyak orang juga yang tadinya cuma ikut-ikutan. Bahkan seperti yang sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu, ada dai-dai yang menisbatkan dirinya kepada salaf, padahal mereka bukan salaf. Dan orang belajar dari mereka, yang akhirnya lama-kelamaan menyempal dari agama ini. Kenapa? Nggak ada ilmu, tidak ada ilmu. Maka dasar dalam kita berpijak dalam beragama, ilmu dulu. Ilmu. Kalau dikatakan ilmu, maksudnya apa? Quran dan Sunnah. Nggak ada yang lain ilmu itu. Kuat nggak mereka? Paham nggak mereka? Dan bisa nggak mereka baca kitab-kitab para ulama? Terutama yang pertama kali ya, baca kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, kitab-kitab akidah. Itu mereka harus bisa baca, karena Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab yang disuruh kita untuk berpikir dan memahami. Jadi harus paham. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang erat-erat. Kenapa? Syubhat ini luar biasa. Seperti kata Imam Adz-Dzahabi, al-qulubu dha'ifa wa syubha khattafa. Al-qulubu dha'ifa wa syubha khattafa. Hati manusia ini lemah, sedangkan syubhat menyambar terus. Dan setiap hari hati manusia datangi oleh syubhat dan syahwat. Setiap hari hati manusia. Tinggal dia kuat atau tidak. Ketika dia kuat dengan pemahaman ini, nggak akan dirusak dan diselewengkan oleh berbagai macam pemahaman. Karena luar biasa. Sesatnya mereka ini luar biasa dan terus nggak pernah berhenti. Kan Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran banyak ayatnya, diantaranya walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'u. Orang Yahudi Nasrani nggak akan redho dengan kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Kemudian apa? Begitu juga setan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang-orang mujrimin, orang-orang yang jahat terus berusaha bagaimana menyesatkan manusia, nggak pernah berhenti. Begitu juga Nabi menyebutkan tentang doa ala abwaab jahannam, dai-dai yang berada tepi jurang jahannam terus mengajak manusia kepada kesesatan. Makanya perhatikan nih, berpegang teguh kepada mana salaf ini dengan kita belajar Quran dan Sunnah, bukan hanya menisbatkan diri kepada salaf, bukan, belajar dan terus membaca. Datangi majelis ilmu yang diajarkan Quran Sunnah fahmi salaf. Yakini itu, amalkan, fahami, amalkan. Supaya kuat. Banyak penisbatan sekarang ini hanya penisbatan aja. Tapi mereka nggak kuat. Yang kemudian kembali lagi kepada bid'ahnya, kembali lagi kepada kesesatan. Karena hidayah itu mahal. Hidayah ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau dulu dia mengikuti pemahaman yang sesat, mengikuti kesyirikan, bid'ah, tobat, ya sekarang ketika kembali belajar ini, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Jangan dia sombong, jangan dia angkuh, jangan gak mau datang ke pengajian. Datang, pelajari Quran Sunnah fahmi salaf. Dan terus kemudian setelah kita kuat itu, kita amalkan. Nabi ingatkan di sini yang keenam, wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang baru. Maksudnya perkara-perkara yang baru dalam agama, bukan dunia. Perhatikan ya, dalam agama, bukan dunia. Dalam agama, seperti tentang i'tiqad, tentang keyakinan, tentang ibadah, tentang sholat, tentang zikir, tentang perayaan dan yang lainnya. Itu harus hati-hati kita. Hati-hati kamu kepada perkara yang baru dalam agama. Bukan masalah dunia. Kalau masalah dunia boleh aja orang buat pesawat terbang, mobil, komputer, adanya lampu, kipas angin, segala macam, nggak ada masalah. Sebab Nabi bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Kalau dunia kalian lebih tahu. Tapi masalah agama, dalam ibadah kepada Allah harus ada apa? Dalil. Dalil. Makanya ada kaidah dalam usul fikih, al aslu fil ibadati al man'u. Asal ibadah itu dilarang, kecuali apa? Ada dalil. Al aslu fil ibadati al man'u. Asal dalam ibadah dilarang, kecuali ada dalil. Makanya Nabi menyebutkan di sini, hati-hati kepada setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Perkara yang baru dalam agama, bukan dunia. Dunia orang
bisa melaksanakan apa saja. Dunia pada hakikatnya semuanya boleh kecuali yang ada larangannya. Kalau ibadah semua terlarang kecuali ada dalilnya. Itu kaidah itu. Kalau ibadah semua yang terlarang kecuali ada dalil. Kalau dunia semuanya boleh kecuali ada larangannya. Kemudian Nabi ingatkan setiap yang baru ini, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Yang mengatakan setiap yang baru dalam agama bid'ah, Rasulullah mengatakan demikian. Yang pertama kali mengatakan setiap yang baru dalam agama bid'ah adalah Rasulullah SAW. Itu harus ingat itu. Rasulullah mengatakan demikian bid'ah. Dan Nabi juga mengatakan itu yang ketujuh, bahwa setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Kemudian yang kedelapan, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah sesat. Yang menyatakan setiap bid'ah sesat adalah Rasulullah SAW. Yang mengatakan setiap bid'ah sesat adalah Rasulullah SAW. Dan semua bid'ah sesat. Enggak ada dalam Islam bid'ah hasanah, tidak ada. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah, semua bid'ah sesat. Kenapa? Yang menjelaskan demikian Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatin neraka. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatin neraka. Hadis ini sahih riwayat Imam Nasai dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Artinya hadisnya ancaman. Bukan kita mengatakan orang berbuat bid'ah tempat neraka. Ini ancaman. Ancaman. Hadis wa'id, ancaman. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempatin neraka. Artinya orang itu kalau dia melaksanakan terus perbuatan bid'ah dan gak mau dia berhenti dengan bid'ah sampai akhir hayatnya, ini diancam dengan masuk neraka dia. Jadi wajib kita hati-hati. Kalau Nabi sudah sebutkan di sini sesat, itu hati-hati kita. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, Nabi sudah mengabarkan akan terjadi perpecahan dan persisian pada umatnya. Kemudian beliau SAW memberikan jalan keluar untuk selamat dunia dan akhirat, yaitu dengan mengikuti sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Hal ini menunjukkan tentang wajibnya mengikuti sunnah Nabi SAW dan sunnahnya para sahabat radhiyallahu ajma'in. Dan Nabi juga menyebutkan tentang hadis iftiraqul ummah dan hadis yang sahih, umat Islam menjadi 73 golongan. Kemudian satu golongan yang selamat yaitu al-jamaah, dan Nabi menjelaskan tentang al-jamaah ini. Antum lihat di hadis bawahnya itu di halaman 107, kulluhum fin nari illa millatan wahidatan ma ana alaihi wa ashabi. Semuanya itu masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Hadis ini hasan, diriwayatkan Imam Tirmidzi, Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr. Jadi jalan selamat itu hanya satu. Itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan ini yang dikatakan dengan al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Dan kita ingin selamat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat, dan kita ingin masuk surga. Nabi sudah menyebutkan di sini bahwa satu yang masuk surga itu jamaah. Siapa jamaah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Orang mengikuti aku dan sahabatku. Makanya kita berusaha bagaimana kita mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu ajma'in. Pemahamannya mereka itu yang sedang kita terus mendakwakan siang dan malam supaya umat Islam kembali kepada Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Intinya dari pemahaman sahabat yang paling pokok menegakkan agama Allah, menegakkan tauhid. Itu paling pokok. Menegakkan bagaimana umat ini beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Menegakkan agar umat Islam ini melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah. Karena bid'ah ini sangat berbahaya. Bid'ah ini, kenapa Nabi larang orang berbuat bid'ah? Karena bid'ah ini suatu yang baru dalam agama. Mereka mengadakan sesuatu yang Allah tidak syariatkan, sehingga apa? Mereka jadi sekutu bagi Allah. Am lahum syuraka'u syara'u min ad-dini ma lam ya'zan billah. Apakah mereka menjadi sekutu bagi Allah, mengadakan syariat yang Allah tidak izinkan? Berat hukumannya bagi orang berbuat bid'ah. Mereka menantang Allah. Dan berbuat bid'ah ini menambah-nambah dalam agama, sedangkan agama Islam sudah sempurna. Dan juga bid'ah ini merusak akal, merusak hati, merusak agama, merusak juga
darah manusia dan harta manusia. Makanya untuk selamat dari perbuatan bid'ah ini kembali kepada pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat. Ini jaminan dari Allah dan jaminan Rasulullah. Ayat-ayatnya banyak dalam Al-Quran. Kita wajib mengikuti generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya ketika orang ingin mengikuti jejaknya mereka, kalau orang ingin meneladani, ya teladani para sahabat, seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Ibnu Mas'ud, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah." Hendaklah mengikuti dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Sungguh kalian dicukupi dengan Islam ini dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini diriwayatkan oleh Imam Darimi dalam sunannya dan Al-Likai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Ibnu Mas'ud juga menyebutkan tentang baiknya hati para sahabat. Enggak ada hati yang paling baik ya hati para sahabat setelah hatinya Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah menjadikan para sahabat sebagai orang-orang yang terbaik dari umat ini. Antum ingat hadis yang mutawatir yang sudah kita baca pada pekan yang lalu di halaman 105. Nabi sudah menyebutkan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia pada masaku. Pada masaku, pada masa Nabi, siapa? Mereka itu para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian sudah mereka yaitu para tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian sudah mereka yaitu para tabi'in. Kemudian setelah itu Nabi menyebutkan tentang rusaknya generasi selanjutnya itu. Artinya ada orang-orang yang mereka syahadatnya melalui sumpahnya dan sumpahnya melalui syahadatnya. Makanya kalau kita ingin mengikuti, ya ikuti pemahaman para sahabat. Bukan pemahaman guru atau ustadz atau yang lainnya, ikuti pemahaman para sahabat. Dan para imam juga Ahlus Sunnah mengikuti jejaknya para sahabat. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyebutkan begini. Antum lihat di halaman 110. Halaman 110. Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abar hadhil ummati quluban wa a'maqaha ilman wa aqalla takallufan wa aqwama hadiyan wa ahsana halan qauman ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, hendaklah meneladani para sahabat Nabi Muhammad SAW, karena sesungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Satu kaum yang Allah telah pilih mereka untuk menemani Nabi-Nya SAW, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah athar-atharnya, karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayan Ilmi wa Fadlih. Antum lihat di sini Ibnu Mas'ud menyebutkan kalau kita mau meneladani, ya teladani para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dijelaskan di sini mereka orang yang paling baik hatinya. Sesuai dengan ayat yang tadi saya bacakan dalam surah At-Taubah ayat 100 dan surah Al-Fath ayat 18. Allah tahu tentang hatinya mereka, para sahabat, mereka adalah hati yang paling baik. Kemudian mereka juga orang yang paling dalam ilmunya. Makanya Allah menyebutkan para sahabat orang yang berilmu. Para sahabat Allah menyebutkan tentang orang yang berilmu. Antum lihat ayatnya. Jadi Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa para sahabat orang berilmu dalam surah Saba. Antum lihat surah yang ke-34. Allah menyebutkan wairul ladina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu. Disebutkan di situ tentang orang-orang yang berilmu di ayat 6. Di ayat 6, wairul ladina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbika wal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Arti orang-orang yang berilmu itu melihat yang diturunkan kepada engkau Muhammad itu benar
menunjuki ke jalan Allah yang maha gagah dan maha terpuji. Di sini dijelaskan oleh Imam Qatadah, untuk bisa lihat nanti dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa wayaral ilma di sini artinya mereka para sahabat. Jadi para sahabat itu Allah sebutkan dengan orang-orang yang berilmu. Jadi yang kita ikut orang berilmu. Jelas ya, bahwa sahabat orang berilmu. Yang dimaksud dengan ilmu ini memahami Quran dan Sunnah. Mereka ulama, orang yang paham tentang Quran dan Sunnah. Maka Allah sebutkan mereka adalah orang-orang yang berilmu. Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila min rabbika wal haqq wa yahdi ila siratal azizil hamid. Jadi orang-orang yang berilmu itu para sahabat meyakini apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad dari Rabbmu adalah benar dan menunjuki ke jalan yang lurus. Begitu juga dalam surah Muhammad, surah 47. Surah 47 di ayat 16. Wa minhum, surah Muhammad ayat 16. Wa minhum may yastami'u ilaik hatta idza kharaju min indika qalu alladziina utul ilma madza qala anifa. Ulaika alladziina taba'a Allah ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Dan di antara mereka, di antara orang-orang munafik, ada yang mendengarkan kepadamu Muhammad, sehingga ketika mereka keluar orang-orang munafik ini, mereka berkata kepada orang-orang berilmu. Orang-orang munafik berkata ke siapa? Orang berilmu. Siapa orang berilmu? Para sahabat. Apa yang diucapkan oleh Nabi tadi itu? Maka Allah mengatakan tentang orang munafik, mereka adalah orang-orang yang Allah tutup hati mereka dan mereka mengikuti hawa nafsu. Berbeda dengan sahabat. Sahabat Allah sebutkan di ayat selanjutnya, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, Allah tambah petunjuk kepada mereka dan Allah berikan ketakwaan kepada mereka. Jadi Allah menyebutkan di sini tentang orang munafik dan Allah sebutkan sahabat. Yang antum ingat, yang antum perhatikan lagi, bahwa munafik bukan sahabat dan sahabat bukan munafik. Perhatikan tuh. Di ayat ini Allah membedakan antara orang munafik dengan sahabat. Jadi munafik bukan sahabat, sahabat bukan munafik. Karena orang munafik tempatnya di neraka Jahannam. Para sahabat Allah jamin mereka dengan sorga. Bapak orang-orang Syiah mengkaburkan itu. Kalau orang nggak paham dikaburkan. Kan sahabat itu definisinya orang bertemu dengan Nabi, nggak disebutkan tentang beriman. Yang benar, sahabat yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Sedangkan munafik mereka mengatakan beriman, tapi Allah katakan mereka beriman atau tidak? Tidak. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di awal-awal surah Al-Baqarah. Di antara orang-orang ada yang mengatakan dengan manusia, mengatakan beriman kepada engkau Muhammad, tapi akhirnya mereka tidak beriman. Ini munafik. Allah sebutkan 13 ayat di awal surah Al-Baqarah tentang orang munafik. Jadi munafik bukan sahabat dan sahabat bukan munafik. Kemudian Allah sebutkan lagi, ya Ibnu Mas'ud mengatakan lagi, kita kembali kepada ayat halaman 110 Syarah Aqidah. Mereka adalah orang-orang yang baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, sedikit bebannya mereka. Mereka sedikit bebannya. Kalau ditanya mereka jawab, yang nggak bisa mereka nggak jawab. Dan kehidupannya sederhana, tidak takalluf. Mereka yang paling lurus petunjuknya, ini yang kita ikut, lurus petunjuknya. Dan mereka paling baik keadaannya. Keadaan mereka ini orang paling baik. Baik orang miskinnya, orang kayanya, di saat senang, di saat susah, paling baik keadaan mereka. Takut terus kepada Allah Ta'ala. Satu kaum yang Allah pilih mereka untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam, kenalilah keutamaan mereka, ikutilah jejak mereka, sesungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus. Ini yang kita ikut. Karena kita minta setiap hari apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ini yang kita ikut, jejaknya para sahabat, pemahaman mereka, cara beragama mereka. Ya, sampai sini dulu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Nah, Ustaz, barakallahu fiq wa jazakallahu khairan. Kami ucapkan terima kasih atas penyampaian materi yang bermanfaat ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semuanya. Kemudian untuk mengambil faedah dan pelajaran dari penjelasan Ustadz. Baiklah, kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat dari Ummu Adam. Ustadz, ana berusia 43 tahun dan baru berhijrah 1 tahun ini. Karena ketidaktahuan ana tentang manhaj salaf selama ini, ana hanya beribadah seperti orang awam pada umumnya. Apa yang lebih utama ana pelajari untuk mengejar ketertinggalan ana dalam menuntut ilmu ini? Karena kalau untuk menghafal Al-Quran seperti yang dianjurkan banyak ustadz, ana rasanya sudah tidak bisa. Ana ingin istiqomah sampai akhir usia ana nanti, Ustadz. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih, Ustadz. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik nabiyina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Pertanyaannya bagus. Artinya ketika orang itu hijrah, tadinya dia tidak tahu tentang Quran, tidak tahu tentang sunnah, mengikuti pemahaman yang sesat, firqah yang sesat, kemudian dia kembali kepada Quran sunnah, maka kewajiban dia yang pertama kali adalah nuntut ilmu. Itu yang harus diingat itu. Semuanya harus nuntut ilmu. Banyak orang-orang yang tobat, itu semuanya harus nuntut ilmu. Dan dia harus belajar bersama kaum muslimin. Tidak ada pelajaran khusus buat dia, nggak ada. Belajar bersama kaum muslimin. Sama, apakah dia seorang pejabat, apakah dia seorang penyanyi, seorang pemusik, orang kaya, atau yang lainnya, semua sama dalam pandangan Islam. Untuk ilmu, belajar. Yang dikaji, yang kedua adalah Al-Quran Sunnah. Kalau saya suruh belajar, ya belajar cari guru, ustadz yang mengajarkan Quran Sunnah menurut pemahaman salaf. Yang dikaji jelas bukunya, kitabnya jelas, dan ustadznya juga akidahnya jelas, manhaj jelas, itu kita ikut. Sekarang banyak dia tobat, dia kembali, tapi ustadznya nggak jelas. Cari ustadz yang jelas, pelajari itu. Kemudian setelah dia pelajari itu ngaji, kemudian dia berusaha untuk mengamalkan dari apa yang diketahui, diamalkan. Kemudian yang ketiga, dia sibukkan dirinya dengan baca buku-buku yang bermanfaat. Karena ada buku ini syarah akidah yang kita pelajari ini, baca sampai tamat. Belum paham, ulangi lagi. Kalau dulu para ulama terdahulu kalau baca itu bukan sekali, nggak cukup sekali, sampai 2 kali, 3 kali. Bahkan orang bisa membaca itu sampai berulang-ulang sampai mereka hafal. Ada juga buku mulia dalam salaf, ada syarah akidah salaf, ada yang lain, itu dibaca buku-buku itu. Jadi Qur'annya setiap hari dibaca, meskipun nggak dihafal, ya nggak ada masalah. Tetap dia baca Qur'an. Ya kalau memang dia mampu untuk menghafal dari berapa ayat Al-Quran, ya baca, karena dia kan akan sholat dan dia akan baca dalam sholatnya dia. Dia berusaha. Ya nggak mesti ya seluruhnya hafal Quran, nggak, tapi ada usaha. Tiap hari baca. Baca juga terjemahannya dan tafsirnya sekarang ada terjemah tafsir Ibnu Katsir, itu baca. Kemudian yang selanjutnya dia cari teman-teman yang baik. Cari teman yang baik. Karena teman-teman itu punya pengaruh terhadap agamanya. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu bergantung kepada teman. Seorang itu bergantung kepada agama temannya. Maka dilihat kepada siapa dia berteman. Maka cari teman-teman yang baik. Teman-teman yang lama, yang biasa bid'ah, yang syirik, jangan ikuti, jangan temani. Artinya dia muslim, kita ketemu salam, kita senyum, yang perlu dalam pergaulan di masyarakat yang dia butuh bantuan kita bantu. Tapi untuk ikut dalam bid'ahnya tidak. Baik itu di rumah, baik itu tempat yang lain, itu hati-hati. Sama saudara-saudara juga kayak yang ngajak pada bid'ah jangan ikut. Jadi lihat pada siapa bergaul. Sebab bukan mustahil hidayah itu diangkat lagi oleh Allah. Ada orang dapat hidayah, kemudian baru berapa saat, setahun 2 tahun kembali lagi dia. Karena apa? Ya pengaruh itu tadi. Pengaruh dari teman-teman yang jelek. Kemudian juga pengaruh dari setan yang menggoda dia. Yang selanjutnya lagi dia terus berdoa kepada Allah agar dia tetap istiqomah. Di antara doa yang paling baik, ya muqallibal qulub,
tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati agamamu. Itu terus berdoa dan terus kita mengamalkan amal-amal soleh sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Dan harus istiqomah di atas manhaj yang ini. Makanya kita harus banyak belajar, banyak membaca, menuntut ilmu, memahami dengan benar dan mengamalkannya. 6. Yang lain. Baik Ustadz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari saudari kita Ummu Karima di Bandung yang bertanya sebagai berikut. Ustadz, apakah yang dimaksud dengan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak akan terpecah menjadi 73 golongan? Apakah semua golongan akan masuk surga? Nah, apakah golongan munafikun akan ada di antara salah satu golongan tersebut, Ustadz? Silakan. Iya, yang dimaksud dengan umatku berpecah menjadi 73 golongan artinya umat Islam, umat ijabah, artinya orang-orang yang masuk Islam. Karena Nabi SAW mendakwakan dakwah ini kepada umat, ada yang masuk Islam, ada yang tetap dalam kekafirannya. Yang Nabi maksudkan di sini umat Islam. Adapun orang-orang kafir dari Yahudi, Nasrani dan yang lainnya yang sudah sampai dakwahnya Nabi Muhammad SAW tapi dia tidak masuk dalam agama Islam, tempat mereka neraka. Sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi yang sahih. Nabi bersabda SAW, "Waladhi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyun wala nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa aja, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia menjadi penghuni neraka. Jadi kalau orang di luar dari agama Islam ini, setelah diutus Nabi Muhammad dia tidak masuk agama Islam, maka tempatin neraka dengan dasar Al-Quran dan juga hadis Nabi yang sahih. Yang dimaksud dengan perpecahan di sini, perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan. Apakah munafik itu masuk? Munafik nggak masuk. Kan munafik bukan umat Islam. Munafik bukan umat Islam. Tempatnya munafik kata Allah dalam Al-Quran di neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik tempatnya di kerak neraka. Dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa. Jadi Allah sudah menyebutkan bahwa orang munafik itu tempatnya neraka. Bahkan di keraknya neraka. Karena mereka ini mengaku Islam tapi mereka ini bohong. Makanya orang-orang munafik itu dibangun kemunafikan mereka di atas kebohongan dan riya. Salat mereka juga mereka salat, tapi salatnya mereka riya kata Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka ini kalau berdiri salat, mereka malas-malasan. Dan mereka riya dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Kemudian pertanyaan berikutnya lagi, apakah 73 golongan ini kekal dalam neraka? Tidak kekal. Selama mereka masih mentauhidkan Allah SWT, tidak berbuat syirik dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang mengeluarkan mereka dari agama Islam, maka mereka setelah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, mereka akan masuk surga. Selama masih ada seberat darah iman dalam hatinya, mereka tidak akan kekal dalam neraka. Diperhatikan itu, bahwa umat Islam yang dikatakan mereka itu masuk neraka tidak kekal dalam neraka, kecuali yang sudah keluar dari agama ini dan mempunyai keyakinan-keyakinan yang mereka mengeluarkan dari keyakinan-keyakinan yang mengeluarkan mereka dari agama Islam, baru itu kekal. Tapi kalau mereka tetap melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak mengeluarkan mereka dari agama Islam, mereka sesat dan mereka masuk neraka. Tapi selama masih ada seberat darah iman dalam hatinya, mereka tidak akan kekal dalam neraka. Itu keyakinan dari Ahlus Sunnah, bukan keyakinannya Khawarij, bukan keyakinan Mu'tazilah. Karena keyakinan Khawarij, keyakinan Mu'tazilah, orang yang berbuat dosa besar kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi ini hadis ancaman bahwa umat Islam yang berpecah belah itu, yang tidak mengikuti cara beragama para sahabat,
mereka diancam dengan masuk neraka, diancam masuk neraka, tapi mereka tidak kekal. Iya, yang lain. Terima kasih Ustadz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami bacakan pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara meyakinkan Bapak Ana bahwa manhaj salaf adalah manhaj yang benar? Karena di tempat Ana yang lebih terlihat adalah pemahaman khawarij, di mana-mana di sekitar saya adalah pemahaman manhaj khawarij. Dan Bapak Ana tahu mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, sehingga keluarga Ana menyangka manhaj salaf dan pemahaman mereka adalah sama. Ditambah lagi Ana baru hijrah ke manhaj salaf. Barakallahu fiik Ustadz, silakan. Ya, tentang pemahaman khawarij, Nabi sudah sebutkan tentang sifat khawarij. Kalau antum baca di Sahih Muslim, di Kitabuz Zakat di Sahih Muslim, ada disebutkan tentang sifat khawarij. Di Sahih Muslim, di Kitabuz Zakat, itu disebutkan tentang sifat khawarij. Jelas di situ Nabi menyebutkan tentang sifat-sifat mereka, ciri-ciri mereka, tentang sholatnya mereka. Mereka rajin juga sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah, sholat malamnya, puasa-puasa sunnah, rajin mereka, baca Qur'annya Masya Allah. Nabi sudah sebutkan. Bahkan Nabi menyebutkan tentang para sahabat, kalian apa lihat sholat mereka, kalian akan meremehkan sholat kalian. Kalau kalian lihat puasa mereka, kalian akan meremehkan puasa kalian. Luar biasa semangatnya dalam ibadah mereka, semangatnya mereka dalam ibadah. Tapi pemahaman mereka yang salah, sesat, tidak mengikuti pemahaman sahabat. Kemudian juga tentang baca Qur'annya, luar biasa baca Qur'annya mereka, tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Disebutkan cirinya banyak itu, Nabi sebutkan. Kemudian di antara ciri khawarij, mereka mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar dan juga mengkafirkan penguasa. Makanya mereka khawarij mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, la hukma illa Allah. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan innal hukmu illa lillah. Sungguhnya hukum itu milik Allah. Apakah Ali? Betul, hukum itu milik Allah. Ini enggak salah. Cuma kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang hak yang mereka kehendaki adalah kebatilan. Karena ketika tidak telah terlaksana hukum Islam ini, maka dikafirkan penguasanya. Kalau sudah dikafirkan, maka halal untuk apa? Untuk dibunuh. Karena itu mereka berusaha bagaimana memerangi penguasa. Maka Ali diperangi oleh mereka. Maka Ali bunuh mereka. Dan sebagiannya lari. Dan kemudian juga Ali terakhir dibunuh oleh Khawarij. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah Khawarij. Mereka membunuh Ali radhiyallahu anhu. Jadi Khawarij itu ciri-cirinya jelas itu. Betul mereka dalam ibadah ya sama seperti kita, sholat di masjid. Tapi nanti kalau mereka udah kuat pemahamannya, arti keyakinan tentang Khawarij ini, mereka nggak akan mau lagi sholat berjamaah di masjid. Bahkan Jumat pun nggak mau. Bahkan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, ada beberapa tokoh Khawarij itu yang sholat Jumatnya sendirian di rumahnya, nggak mau bersama kaum muslimin. Karena kaum muslimin dianggap oleh mereka sudah keluar dari agama ini. Mereka kafirkan semua kaum muslimin. Itu Khawarij. Makanya antum jelaskan kepada orang tua antum dan keluarga tentang manhaj salaf ini. Ya dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mereka bisa bahasa Arab, banyak juga buku-buku dalam berbahasa Arab yang bisa dijelaskan kepada mereka. Itu usaha kita. Usaha dan juga doa. Kalau kita udah usaha, udah mendakwakan dan udah doa, tetap mereka nggak mau, ya nggak ada masalah dalam dakwah. Itu antum ingat itu. Kita dakwah mengajak manusia kepada kebaikan. Kalau mereka mau mengimani, mengikuti, alhamdulillah. Mereka nggak mau ikuti, nggak ada masalah dalam dakwah. Jadi kita nggak usah risau, tetap kita mendoakan dan mengajak kepada kebaikan. Nabi SAW juga mengajak kepada paman-pamannya. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Sahabat juga demikian, ada yang mengajak bapaknya, ibunya, saudaranya. Ada yang beriman dan tidak beriman. Itu dakwah. Jadi nggak mungkin semua orang ini akan mengikuti kebenaran, nggak mungkin.
semua orang ini beriman, tidak mungkin. Tidak mungkin. Sampai Allah mengatakan walau syaa rabbuka la amana fil ardi kullum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin, kata Allah. Kalau Allah kendaki semua di muka bumi beriman. Kalau Allah kendaki, tapi Allah enggak kendaki. Apakah kalian akan memaksa manusia sampai mereka beriman, kata Allah? Enggak mungkin. Jadi kita tetap berdakwah dengan lemah lembut, dengan cara yang baik. Itulah asalnya dakwah. Kalau mereka mau terima, alhamdulillah. Mereka nggak terima, ya itu hidayah di tangan Allah SWT. Hatta Nabi SAW nggak bisa memberikan petunjuk kepada pamannya Abu Thalib yang mendukung Nabi dalam dakwah ini dan juga membela Nabi dalam dakwahnya, mengakui apa yang dibawa Nabi benar, tapi nggak masuk Islam dia. Sehingga apa? Abu Thalib mati dalam kekafiran dan tempatnya di neraka, kata Rasulullah SAW. Kekal dalam neraka selama-lamanya Abu Thalib. Karena hidayah di tangan Allah. Itu aja yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Yang lain. Baik Ustaz, pertanyaan yang selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz Yazid. Ana mau bertanya di mana saya harus menuntut ilmu, Ustaz. Di daerah saya banyak tempat menuntut ilmu tapi dalam bentuk organisasi yang tertentu dan orang-orangnya ikut dalam membicarakan masalah pemerintahan dan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Ada juga manhaj salaf namun tidak menyukai media Roja TV dan radio Roja dan ustaz di dalamnya. Sedangkan ana banyak mengambil ilmu dari TV Roja. Jadi ana cuma di rumah saja, tidak keluar bermajelis. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Syukron barakallahu fik. Ya. Ini kondisi biasanya di daerah-daerah ini. Ya kita bersyukur kita berada di kota untuk bisa lihat pengajian banyak dan antum nanti bisa juga cari ke tempat yang lain. Memang harus ada usaha, ikhtiar. Artinya dulu para ulama itu mereka nuntut ilmu berjalan ke negeri-negeri yang lain supaya bisa mendapatkan ilmu. Kalau antum nggak bisa, antum bisa juga melanjutkan anak-anak antum sekolahkan di pondok-pondok salaf. Meskipun harus di luar kota nggak ada masalah. Supaya mereka jadi, mereka paham tentang Quran Sunnah Al-Fahmi Salaf. Karena banyak sekarang sudah banyak, udah puluhan pondok-pondok salaf yang menyebar di seluruh Indonesia ini, bahkan juga udah sampai 100 lebih lah pondok-pondok itu. Nah, itu manfaat untuk kita pelajari. Jadi antum sekarang ini kondisinya majelis yang ada di tempat antum ini majelisnya majelis siasah politik, satu lagi majelis tahdzir. Ini orang-orang bodoh semuanya isinya. Majelis tahdzir. Jadi ngakunya salaf tapi itu tukang tahdzir. Ini memang mesti ditahdzir mereka juga ini. Tukang tahdzir. Isinya kajiannya tahdzir, nggak pernah berkembang, selama-lamanya nggak pernah berkembang karena kebodohan. Ustaz-ustaznya bodoh-bodoh, nggak boleh ngaji sama fulan, nggak boleh ngaji sama fulan, bahkan di antara mereka itu bukunya bakar, bukunya Ustaz Yazid bakar gitu. Itu kan karena kebodohan, karena kepicikan mereka. Jadi mereka ini orang-orang yang jahil. Makanya sekarang bagaimana solusinya? Ya antum bersabar dengan mendengarkan radio Roja atau TV Roja, antum membaca buku-buku dari buku para ustadz-ustadz yang antum sudah ketahui tentang akidahnya, tentang manhajnya. Antum juga tamatkan baca buku syarah akidah ini dan juga yang lain tentang sifat wudu, sifat sholat, dan juga antum juga berusaha bagaimana untuk keluar dari antum untuk belajar, ya meskipun tidak setiap pekan tapi paling nggak sebulan sekali berapa hari gitu. Cari ke tempat atau pondok untuk belajar supaya antum paham, pokoknya pulang lagi. Dulu para ulama seperti itu, mencari hadis mereka berjalan 1 bulan perjalanan. Para ulama terus belajar sampai paham tentang agama. Kalau memang kita nggak mampu juga, ya sudah kita di rumah aja baca kitab, tinggal nanti untuk kedepannya anak-anak kita untuk belajar agama ini dan berdoa kepada Allah agar kita diselamatkan oleh Allah SWT. Karena fitnahnya luar biasa ini fitnah. Fitnah ini seperti malam yang kelam. Pagi orang beriman, sore kafir, kata Nabi SAW. Sore beriman, pagi kafir. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Makanya perbanyak amal-amal soleh, kata Rasulullah SAW. Ya itu aja, yang lain.
Baik Ustaz, Barakallahu Fik. Kami bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya. Suatu saat teman saya pernah bertanya, sebenarnya mazhab apa yang paling benar yang ada di Indonesia ini? Karena kan di Indonesia banyak mazhab. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan Islam yang murni itu? Nah, bagaimana cara saya menjelaskan kepada kawan saya tentang mazhab salaf ini, yaitu mazhab yang murni ini? Silakan Ustaz. Iya. Kadang-kadang kita berusaha bagaimana menjawab teman itu bertanya. Mestinya kita berusaha bagaimana kita memahami agama dan mengamalkan agama. Kalau ada teman yang bertanya, ya teman itu diajak ngaji, gitu. Supaya dia paham agama, diajak ngaji, bukan kita menjawab, gitu. Jadi jangan talibul ilm yang nggak ngerti atau yang baru belajar menjawab pertanyaan temannya, jangan. Itu nanti bisa menyesatkan. Bagaimana yang terbaik? Ya ajak teman itu ke majelis. Kemudian di situ nanti kalau dia ada pertanyaan ke ustadz, jangan ke teman. Jangan kita merasa, oh saya udah ngaji ini, sudah baca buku, saya jawab pertanyaan. Akhirnya apa? Sesat. Banyak seperti itu. Karena kita bukan ahli ilmu. Antum bukan ahli ilmu. Antum masih baru belajar. Jadi talibul ilmi juga belum talibul ilm, masih baru belajar. Jadi antum belajar terus, kemudian juga teman-teman itu diajak untuk ngaji. Kemudian kasih buku seperti Syarah Akidah. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu insya Allah akan hilang nanti. Itu kan karena dia belum masuk, belum belajar. Jadi bingung. Kalau udah belajar, insya Allah nggak bingung. Gitu. Yang bingung itu karena nggak belajar. Gitu. Kalau belajar, dia pelajari Quran Sunnah, insya Allah akan bingung. Kebingungan itu ada karena nggak belajar, nggak nuntut ilmu. Itu bingung. Kalau nuntut ilmu, insya Allah nggak akan bingung. Karena apa? Jalannya jelas, dalilnya jelas, manhajnya jelas. Dan untuk mengamalkan mudah, karena agama Islam mudah, tidak sulit. Gitu. Jadi ini harus antum ajak teman antum itu untuk ngaji, baca buku seperti Prinsip Dasar Islam, Syarah Akidah Sunnah wal Jamaah. Ambillah akidahmu, mulia masalah dan yang lainnya, menuntut ilmu jalan menuju surga, supaya dia baca itu bagaimana menuntut ilmu jalan menuju surga. Supaya paham. Karena nggak ada dalam Islam itu mazhab, nggak ada. Kalau kita mau tanya mazhab, nanti antum tanya lagi. Karena ada 4 mazhab, ya betul. Itu kan yang bikin orang-orang seperti itu. Nggak ada Imam Syafi'i mengatakan harus ikut mazhab Syafi'i, nggak ada. Kalau tanya mazhab, Imam Syafi'i mazhabnya apa? Imam Hanafi mazhabnya apa? Imam Hambali mazhabnya apa? Semua ikut dalil kan? Kamu tanya lagi, mazhabnya Abu Bakar As-Siddiq apa? Ikut Rasulullah SAW. Dalam Islam nggak ada mazhab. Yang diikuti dalil dari Quran Sunnah. Imam-imam itu mengajarkan Quran dan Sunnah, mengajak kepada pemahaman salafus saleh. Atau Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan demikian, mengikuti jejaknya salafus saleh. Makanya orang itu nggak boleh dia mengatakan sesuatu kecuali dengan ilmu. Bahkan dalam kitabnya Ar-Risalah, Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh ada seorang mengatakan kecuali dari mana dia mengetahui, min haitsu alimu. Gak boleh dia mengatakan agama ini kecuali dengan dari apa yang tahu. Dalam kitabnya Ar-Risalah Imam Syafi'i. Artinya orang itu harus belajar dulu Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Belajar. Ketika dia sudah belajar, baru dia boleh untuk berkata atau menjawab pertanyaan. Itu pun sekedarnya aja. Masalah-masalah hukum, masalah akidah, masalah manhaj, kembalikan kepada ustadz yang mengajarkannya. Ya, saya pikir itu cukup sampai di sini kajian kita. Dan itu pertanyaan yang terakhir. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita dapat mengamalkan dan kita diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam dan sunnah ala fahmi salaf, diberikan istiqamah di atas manhaj ini dan dimudahkan untuk mengamalkannya. Wassallallahu nabiyana Muhammadin SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.